Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaan kalian semua hari ini? Sehat. Sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya termasuk belajar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, terima kasih anak-anak Kail. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sekar dan Jaidan. Iya, Sekar dan Jaidan. Kemana ya? Tidak ada kabar nih. Ada yang tahu? Tidak. Yang mudah-mudahan mereka berdua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Lagu nasional ini untuk mengingatkan kita bahwa dalam merebut perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sangat sulit. Makanya kita harus cinta terhadap tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Yuk kita nyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Judulnya Halo Halo Bandung ya, ciptaan Ismail Marzuki. Masih loading ya, tunggu ya. Nah, terima kasih. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu nasional Indonesia yaitu Halo Halo Bandung. Tambah pertanyaan. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu listrik dipergunakan untuk apa saja? Lampu, apalagi kipas angin dan lain-lain ya. Nah, materi pada hari ini kita akan belajar tentang membuat rangkaian seri. Salah satunya tentang itu ya, membuat rangkaian seri. Jadi kalian tuh harus tahu contoh rangkaian seri nanti apa saja. Kemudian nanti juga kalian akan belajar tentang teks eksplanasi. Kalian juga nanti akan belajar tentang kebugaran jasmani dan contoh-contoh dari kebugaran jasmani. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini
Pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian yang pertama yaitu melalui tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Listrik Pengubah Dunia dengan Benar. Nah, kemudian setelah melihat slide dan video PPT, peserta didik dapat menganalisis rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan tujuan yang selanjutnya yaitu melalui tanya jawab, peserta didik dapat menentukan topik masalah dan kesimpulan pada sebuah teks eksplanasi yang berjudul Listrik Mengubah Dunia dengan Benar. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi kalian tuh pada hari ini belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penembus yang mengubah dunia, dan pembelajaran ketiga. Nah, yang pertama kita belajar tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi yaitu suatu teks yang menjelaskan perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial ataupun fenomena alam. Apa sih fenomena sosial? Misalkan di Afghanistan telah terjadi perang saudara yang bisa mengakibatkan nanti kelaparan bagi penduduknya. Itu salah satu teks eksplanasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada ceritanya, misalkan dibahas tentang terjadinya perang saudara di Afghanistan, dijelaskan di situ ada yang namanya kelaparan, kemudian perang saudara dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu terjadi suatu fenomena. Kemudian fenomena alam. Apa sih fenomena alam? Contohnya misalkan kalian mengetahui atau terjadinya petir. Tahu petir? Misalkan terjadinya suatu proses jalan hujan. Bagaimana sih proses terjadinya hujan? Nah, ini termasuk fenomena alam. Kemudian di bawahnya teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah yaitu teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik dan sebagainya. Nah, hari ini kita membahas tentang nanti ya salah satunya proses arus listrik. Teks eksplanasi ilmiah. Lanjutnya, apa sih fungsi teks eksplanasi? Teks eksplanasi di sini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ada penyebab, ada akibat. Di sini dijelaskan tentang fungsi dari teks eksplanasi, yaitu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Masih semangat? Sekarang kalian ikutin Bapak, kayaknya diam saja ya. Kalian ikutin Bapak ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Coba kita bersama-sama. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Jangan tidak semangat dalam hal belajar ya. Nanti ilmu yang kalian dapat tidak berguna. Kalau kalian malas, nanti menyerap pelajarannya nanti kurang baik. Jadi tidak masuk ke apa. Balik lagi ya kita ke materi pembelajaran. Jadi inilah pengertian dari teks eksplanasi, kemudian teks eksplanasi ilmiah, dan kemudian kita belajar struktur teks eksplanasi apa saja sih. Nah, di sini struktur teks eksplanasi, di sini yang pertama ada pernyataan umum. Ini pernyataan umum di sini berisi pernyataan mengenai topik yang akan dijelaskan, proses terjadinya atau proses keberadaan. Di sini nanti akan dijelaskan, ada videonya ya. Kemudian yang kedua, dalam struktur teks eksplanasi itu ada deretan penjelas.
berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan, yaitu berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Jadi ini dia struktur teks eksplanasi. Apa tadi teks eksplanasi? Ada yang tahu pengertian teks eksplanasi? Apa? Teks yang menjelaskan, coba ulang jadi teman kalian dengar. Apa teks eksplanasi? Suatu teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial atau fenomena alam. Iya. Terima kasih Kak Eka. Jadi menurut kalian betul nggak? Betul. Ya, tepuk tangan buat Kak Ilham. Iya. Jadi teks eksplanasi ini menjelaskan suatu proses mengenai gejala alam atau fenomena alam ya, yang berkaitan tentang fenomena kehidupan sosial dan juga keadaan alam. Jadi intinya teks eksplanasi ini harus kalian pahami, yang mana pada pernyataan umum, kemudian deretan penjelas dan interpretasi. Pada kali ini Bapak akan menampilkan video. Bapak akan menampilkan video tentang apa sih itu teks eksplanasi, apa saja contohnya teks eksplanasi, nanti akan ditayangkan dalam video yang akan Bapak sajikan di layar ya. Kalian harus simak, tidak ada yang bersuara. Ini suaranya tidak terlalu jelas ya di laptopnya, jadi kalian harus diam sebentar.
Dan sudah, kalian tadi sudah menyimak video tentang teks eksplanasi. Berikut contohnya dan berikut, nah itu pada bagian deret penjelasnya. Kemudian topik masalahnya apa sih? Kemudian kesimpulan dan pesan dalam sebuah teks eksplanasi itu apa saja. Nah, dari teks yang tadi kita saksikan bersama, di sini paragraf tentang topik masalahnya ya. Pertama, topik masalah di sini yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Ini topik masalah pada paragraf pertama dari listrik pengubah dunia. Kemudian untuk paragraf kedua dari penjelasnya yaitu listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Bisa juga pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Dan yang paragraf ketiga yaitu berisi tentang kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Kemudian energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi dan juga sumber energi lainnya. Jadi yang namanya teks eksplanasi itu terdiri dari topik masalah, deret penjelas, kemudian kesimpulan. Ada 3 bagian teks eksplanasi. Yang pertama apa tadi? Topik masalah. Yang kedua, deret penjelas. Yang ketiga, kesimpulan dan pesan. Nah, di sini struktur teks eksplanasi, sekali lagi ada berapa struktur teks eksplanasi? 3. Yang pertama, berulang. Yang kedua, kesimpulan. Kesimpulan atau deret penjelas? Deret penjelas, bukan kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan dan saran. Inilah struktur teks eksplanasi. Nah, di sini Bapak punya teks nih. Di sini Bapak punya teks, bisa kalian buka di buku paket. Ada di buku paket ya. Coba kalian buka buku paket. Kita buka. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Coba kalian buka halaman 32 pada buku paket kalian. Coba
halaman 32. Ya, sudah. Bukunya belum dibagikan tadi. Bentar. Halaman 32. Siapa yang ingin membacakan pada paragraf pertama? Ini ya. Siapa yang ingin membacakan? Siapa? Ya, sebentar, siapa? Ya, silakan. Sebentar, ya. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Entahkah terbayang olehmu itu tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Iya. Terima kasih. Siapa? Paragraf kedua. Siapa yang ingin membacanya? Nggak usah malu-malu. Paragraf kedua, berarti dari sini sampai sini. Siapa yang ingin membacanya? Jasmine. Mana Jasmine? Ya, silakan Min. Yang keras. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Lanjut. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pandang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Iya. Terima kasih Jasmine. Bacanya jangan terlalu cepat-cepat ya, kayak ngebut naik sepeda motor saja. Paragraf 3 terakhir. Siapa yang ingin membacanya? Laki-laki, masa kagak ada yang berakhir laki-laki? Siapa? Oke. Askero. Ya. Kemudian Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan kepantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Terima kasih Askelo. Kalau baca maskernya di walaupun terhalang tapi tetap harus pakai. Ya. Nah, dari teks yang teman-teman kalian bacakan di sini. Nah, ada pernyataan umum di sini pada paragraf keberapa? Paragraf ke-1. Kemudian deret penjelas di paragraf keberapa? Paragraf kedua. Kemudian kesimpulan paragraf keberapa? Sini ada 4 ya. Nah, sekarang Bapak tanya, untuk pernyataan umum siapa yang bisa menjawab? Pernyataan umum di sini tentang apa sih? Jadi paragraf 1 ini. Ini harusnya bukan paragraf 2 ini, yang 4 ya. Ini harusnya paragraf ke 2 dan 4, benar. Siapa yang ingin menjawab tentang pernyataan umum? Ini di paragraf 1 membicarakan tentang apa sih? Tadi kan sudah dijelaskan. Ada bagian pernyataan umum atau topik, kemudian deret penjelasnya apa, kemudian kesimpulannya apa. Siapa? Bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Bisa nggak? Siapa? Gak usah malu-malu. Saya Pak, gitu. Apa? Untuk pada pernyataan membicara tentang apa tuh? Paragraf 1.
penerangan. Tentang Penerangan. penerangan. Udah? Sudah. Sapa bilang pada paragraf ke-1 di sini Pak tentang penerangan. Benar atau tidak tentang penerangan ya? Ada yang bisa atau menjawab yang lain? Gak usah takut, gak usah takut. Jawab, andai pun nanti jawabannya kurang tepat, nanti akan diluruskan. Ayo, siapa yang berani? Ya, tidak ada yang berani laki-laki terutama nih. Masa laki-laki kalah sama yang perempuan? Gak apa-apa, salah juga. Kira-kira paragraf ke-1 tentang apa ini? Kalau kata Sarto kan tadi tentang penerangan, Pak. Nah, di sini dijelaskan, pernahkah terbenam? Ini tidak jelas kalau di sini ya. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ini lampu pijar salah satunya. Nah, sekarang yuk kita lihat apa sih pada deret pernyataan umum di yang tadi kita bahas. Nah, di sini ada pernyataan umum di paragraf 1, yaitu salah satu penemuan terbesar yang mengubah dunia adalah penemuan bola lampu. Jadi pernyataan umum pada topik tentang Thomas Alva Edison di sini yaitu tentang salah satu penemuan terbesar yang mengubah dunia adalah penemuan bola lampu. Memang bahasa Indonesia itu agak susah, agak sulit. Tetapi kalau kalian dibacanya dengan teliti dan disimak baik-baik teks yang kalian baca, insya Allah nanti kalian akan bisa mengambil tentang apa sih pernyataan umum dari paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, deret penjelas. Ini deret penjelas ada di paragraf 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Tadi ada kekurangan, tadi hanya paragraf 2 saja. Harusnya ada tambahan 2 dan 3. Nih, yang ini nih tadi nih. Bapak ada kekurangannya. Jadi harusnya ada paragraf 2 dan 3. Jadi deret penjelasnya ada di tengah-tengah. Paragraf 2 dan 3 seharusnya. Nah, di paragraf yang ke-2 dan 3, Edison tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Dia menemukan lampu pijar pada 21 Oktober 1879, di mana bola lampu itu dapat menyala selama 40 jam. Jadi ketika awal ditemukannya bola lampu, ini Thomas Alva Edison, dia dapat menghidupkan bola lampu hanya sekitar 40 jam saja. Kalau sekarang bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Kemudian untuk kesimpulannya di paragraf terakhir atau paragraf keberapa? Keempat. Di sini Thomas Alva Edison dapat menemukan bola lampu berkat kegigihan dan sikap pantang menyerah. Jadi pada paragraf yang keempat atau kesimpulan ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan kegigihannya dan pantang menyerahnya, Thomas Alva Edison dapat menemukan bola lampunya. Jadi ingat ya, Thomas Alva Edison ini merupakan sang penemu bola lampu pijar. Untuk selanjutnya, nah ini berkaitan tentang bola lampu. Nah, lampu itu kan ada yang disusun di rumah kalian itu, ada yang secara paralel, ada yang secara seri. Apa itu sih rangkaian seri atau rangkaian paralel? Pada kali ini kita akan membahas tentang rangkaian seri terlebih dahulu. Nah, di sini ada tentang pengertian rangkaian seri. Kalian lihat bola lampu. Ini ada berapa lampu? Bapak tanya. 2. Coba kamu perhatikan lampu. Sekarang Bapak hidupkan. Yang satu nyala tidak? Yang satu nyala. Nyala tidak dua-duanya?
Nah, rangkaian listrik yang ada di ruangan kita ini rangkaian paralel. Karena jika satu lampu dimatikan, maka lampu lain tidak mati. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian seri. Apa Pak bedanya rangkaian seri dan paralel? Nanti kita bahas. Yuk, yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik. Jadi dia bisa mengalirkan arus listrik. Kemudian rangkaian listrik terdiri dari ada rangkaian yang terbuka, ada rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka dia salah satu komponennya tidak terhubung. Artinya tidak menyatu sama sekali. Kemudian rangkaian tertutup adalah semua komponennya terhubung. Contohnya rangkaian seri dan paralel. Nah, hari ini kita membahas tentang rangkaian seri. Apa sih rangkaian seri? Rangkaian listrik seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri berderet atau tidak bercabang. Berderet, ada yang tahu berderet apa? Berderet itu sejajar. Kalau bahasa kita sejajar. Berderet, sejajar. Jadi ini rangkaian lampu, ini lampu sejajar. Seperti itu, ya. Kemudian ciri-ciri rangkaian seri apa saja sih? Ciri-ciri rangkaian seri dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Dia tidak bercabang-cabang, jadi berurutan. Bercabang itu maksudnya apa Pak? Nih seperti ini. Ini kabel, dia di ini seperti ini. Ini begini. Itu jadi kalau di sini lampu, di sini lampu lagi, di sini lampu lagi, itu namanya bercabang. Kalau seri tidak bercabang ya. Kemudian jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam. Karena aliran listrik terputus. Jadi nanti kita akan mempraktekkan cara membuat rangkaian seri. Jadi ingat ya, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan ikut mati atau padam. Contohnya lampu senter. Pernah lihat lampu senter? Nah, biasanya dipakai pada siang hari atau malam hari? Malah biasanya ke petugas siskamling ya. Iya, petugas siskamling itu biasanya menggunakan rangkaian lampu senter. Nah, lampu senter di sini dia menggunakan rangkaian seri. Rangkaian seri. Saya mau bertanya, Bapak ulang nih. Ini menggunakan rangkaian apa? Ini. Kenapa rangkaian paralel? Yang satu mati, yang lain ikut mati nggak kalau paralel? Enggak, kalau seri yang lain ikut mati. Nah, lampu senter apa kelebihannya menggunakan rangkaian seri? Kalau rangkaian seri dia cahayanya lebih terang. Cahayanya dia lebih terang. Lebih apa namanya? Lebih silau kalau bahasa kitanya mah. Jadi lebih silau cahayanya. Makanya untuk rangkaian yang digunakan pada lampu senter yaitu menggunakan rangkaian seri. Nih, akan Bapak tunjukkan beberapa contoh rangkaian seri. Contoh pemanfaatan rangkaian seri dalam kehidupan sehari. Yang pertama untuk apa itu? Lampu hias. Tahu lampu hias? Buat apa lampu hias? Untuk keindahan di malam hari Pak. Iya, biasanya itu lampu-lampu. Ada lagi lampu Natal. Pernah lihat pohon Natal? Pernah, Pak, pernah di film. Iya, nggak apa-apa. Nah, lampu Natal di situ menggunakan rangkaian seri. Ada lagi lampu senter. Lampu senter tadi juga jelasin ya. Biasanya dipakai oleh petugas siskamling atau orang-orang yang bekerja di dalam gua. Nah, sebenarnya kalau bisa ada yang pakai di sini nih, nah bisa seperti itu. Ya, jadi ingat ya, pemanfaatan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Kalau yang di rumah itu contohnya apa yang menggunakan rangkaian seri? TV, apalagi? Setrika, apalagi? Kulkas. Tahu kulkas? Ya. Jadi itu menggunakan rangkaian seri. Lanjutnya, masih semangat? Benar.
Pokoknya pada lemas. Hei, woi, semangat dulu. Ya kita tepuk semangat dulu bareng-bareng. Tepuk semangat biar kalian lebih semangat lagi. Ikuti Bapak ya. Tepuk semangat. Semangat, jangan lemes. Belajar itu harus semangat. Lanjut ya. Nah, bagaimana sih susunan rangkaian seri tersebut? Bapak akan menampilkan susunan rangkaian seri. Nah, rangkaian ini nanti yang akan kalian buat pada saat nanti praktek. Yang pertama, contoh rangkaian listrik seri. Nah, di sini ada 2 contoh rangkaian listrik seri. Nah, bisa kalian lihat? Ini ada berapa lampu? Ini ada berapa lampu? Bedanya di mana? Lampunya. Di sini ada 2, di sini ada 3. Pak, emang boleh kalau rangkaian listrik seri itu ada 3 lampu? Boleh. Boleh kan Pak? Boleh. Boleh atau 5? Boleh. 2. Nanti yang kita perhatikan 2 lampu ya. Nah, ini susunan rangkaian listrik seri. Dibuat seperti ini. Dalam soal ujian nanti sering ada ini. Coba gambarkan rangkaian listrik seri. Nah, seperti ini gambarnya. Ya. Kemudian boleh tidak? Boleh, terserah. Yang penting, nah, dia tersusun berderet. Ini yang disebut sebagai berderet. Nih, berderet namanya. Berderet. Nah, di sini ada apa namanya? Saklar. Di sini ada saklar enggak? Tidak ada. Di sini ada saklar, di sini tidak ada. Pak, kok sama-sama seri? Kan sini ada saklar, di sini tidak. Iya, tetap seri. Nah, di sini kan saklar. Saklar itu kan fungsinya untuk apa? Ada yang tahu saklar? Mematikan lampu dan menghidupkan lampu. Jadi fungsi saklar ini adalah untuk memutus arus listrik. Kalau kata kita mah on off. Sekarang Bapak nyalain lampu. Berarti posisinya on atau off? On, berarti dia rangkaian listriknya atau arus listriknya masuk ke kemana? Ke lampu. Jadi lampunya menyala. Sekarang Bapak matikan. Berarti on atau off? Off. Jadi seperti itu. Paham sampai sini? Ini kalian harus tahu contoh dari rangkaian listrik seri. Lanjut. Masih semangat? Masih. Bapak selanjutnya akan menampilkan video. Video tentang cara menyusun rangkaian seri. Nanti yang akan kita buat rangkaian seri dan alat-alat yang telah kalian bawa. Jadi kalian harus simak baik-baik. Nanti ada cara pembuatannya di sini. Ya. Sebentar, masih loading. Coba ulang. Jadi rangkaian seri itu ya udah tampil. Terdengar tidak? Enggak ya?
Resekin. Hah? Resek. Nah, ini cara membuat rangkaian seri yang nanti kalian akan lakukan setelah pembelajaran ini. Itu alatnya apa aja itu? Yang sekarang tampil, apa saja alatnya? Sama? Salatin, baru 2 ya. Itu apa? Kabel. Sebelum kabel apa itu? Ini saklar ya. Ini apa? Yang tadi lampu ya. Nih. Nah, nanti pada saklar ini disambung ya, tuh seperti ini. Ini nggak boleh nyentuh nih, ini sama ini nggak boleh nyentuh. Nanti dia yang ada tidak menyala. Suara videonya tidak terdengar ya, kurang jelas. Nah, pada dudukan lampu juga seperti ini. Jadi dudukan lampunya, nah diputar seperti ini gitu. Nanti kalian ikuti seperti itu ya. Nah, ini juga sama, nggak boleh menyentuh nanti. Dalam apa namanya? Dudukan lampu yang ikatan ini dengan yang ini tidak boleh menyentuh, harus terpisah dia. Nah, jadi ada dua lampu dan 2 dudukan lampu.
Ini apa namanya ini? Bawa ulang. Ini apa namanya? Apa? Saklar. Ini lampu dan dudukan lampu ya. Nah, ini udah jadi. Iya, kemudian tempel dengan erat ya. Kalau kendor ini tidak akan menyala. Harus ditekan. Nah, merapikan kabelnya dia dengan menggunakan salapit atau salasi. Dirapikan biar tidak terlihat enaklah dipandangnya. Nah, nyala ya. Nah, lihat lampu satu cabut, lampu satu dicabut. Nyala tidak? Nah, jika dipasang kembali maka dia akan menyala. Nah, seperti ini. Ini contoh dari pembuatan atau cara membuat rangkaian seri. Nah, jika dikendor atau dilepas lampu yang satu maka lampu yang lain ikut mati. Nih, dikendor. Nah, mati kan? Kemudian dikencangkan lagi. Nah, menyala. Sengaja di posisinya gelap. Jadi biar kelihatan terang atau tidak, atau lampu itu menyala dengan jelas atau tidak. Nah, selesai. Dari video yang kalian amati. Jadi kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan rangkaian seri tadi? Apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Rangkaian yang disusun secara berderet. Kemudian contoh rangkaian seri apa saja? Hah? Apa? Jelas. Senter. Lampu senter. Apalagi tadi? Lampu Natal. Lampu Lampu Natal. Lampu Natal. Ada lagi satu lagi lampu apa? Iya kan. Kalau yang di rumah apa contohnya? Setrika bisa, radio bisa, itu rangkaian seri. Ya. Kemudian tadi rangkaian lampu seri sudah kalian saksikan. Jika lampu satu dimatikan, maka lampu yang lain akan mati. Kalau paralel mati nggak? Tidak. Kenapa paralel tidak mati? Karena arus listriknya nanti dia beda. Jadi untuk rangkaian seri, jika satu lampu dicabut, maka lampu yang lain akan ikut mati. Inilah rangkaian serinya. Jadi kalian harus ingat nanti cara membuatnya. Kita nanti praktek nih. Setelah pembelajaran ini selesai kita praktek. Jadi kalian itu membuat rangkaian seri dengan alat-alat yang telah kalian bawa. Ada apa saja nanti alat-alat untuk membuat rangkaian seri? Yang pertama apa? Gunting. Kedua kabel. Apa lagi? Baterai. Apa lagi? Lampu atau gunting? Lampu. Apa lagi? Saklar. Apa lagi? Solatif. Ada lagi yang lain? Kardus. Bisa kardus yang tadi ada di layar monitor atau video. Bisa juga menggunakan yang tadi kalau sebelumnya Bapak memberitakan kalian membawa styrofoam ya. Styrofoamnya dibelah, dibagi dua. Nah, ini styrofoamnya sudah dibagi dua. Warna apa ini? Warna pink. Pink berarti kalau pink itu identik dengan apa? Kasih sayang. Ya, nah jadi ini sudah kalian bawa ya. Ingat alat-alatnya nanti kalian harus ingat dan kalian harus
praktikkan cara membuat rangkaian seri. Sebenarnya Bapak udah membuat contoh rangkaian seri. Nanti kalian bisa lihat sebagai rujukan saja. Ini Bapak sudah membuat contoh dari rangkaian seri. Nah, lepas. Jadi rangkaian seri ini sekali lagi disusun secara berderet. Jika lampu satu dimatikan, maka lampu yang lain akan ikut mati. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pejoka. Walaupun bukan Bapak yang mengajar pejoka, kali ini Bapak akan menyampaikan tentang materi pejoka. Nah, tadi kan kita belajar tentang rangkaian seri. Pernah kalian olahraga? Pernah. Olahraga bisa dilakukan di dalam atau di luar ruangan kan? Kalau orang yang suka lari-lari pagi, butuh tidak lampu? Tidak. Bagi orang yang suka nge-gym atau yang kadang ibu suka pada senang, kadang-kadang di dalam ruangan kan, butuh tidak lampu? Kalau malam hari, kadang-kadang olahraga yang malam hari, nge-gym, betul. Ada juga orang yang senang olahraga dengan menggunakan sound. Ini seperti kapan? Sound system. Karena ada arus listrik. Butuh tidak? Ada lampunya nggak sound? Ada, menandakan dia on atau off. Nih seperti ini. Ini kan kalau nyala dia on, tapi kalau mati dia off. Sama seperti televisi. Kalau dia nyala kan kadang warnanya berbeda. Kalau mati dia warna merah, kalau hidup dia warna. Nah, jadi ingat, olahraga juga butuh juga listrik ya. Jadi butuh listrik juga. Jadi sekarang kita belajar tentang, coba kita lihat. Nah, terlihat tidak Bapak perjelas, diperbesar sama Bapak. Beberapa jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Di sini ada push up, ada full up. Nah, ada juga sit up, ada juga loncat tegak atau lompat ke depan atau ke belakang. Kemudian ada juga lari cepat. Nah, yang ini yang pertama, full up. Ini untuk meningkatkan kekuatan lengan atau bahu. Nah, pernah kan lihat seperti itu? Nah, kalau ini, kalau orang-orang yang berada di gym tuh ada genek, seperti itu. Itu pull up namanya. Kemudian sit up. Sit up di sini untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot perut. Pernah melakukan sit up dong? Pernah lah. Masa olahraga belum pernah? Selama kamu dari kelas 1 sampai kelas 5, mungkin kelas 5 belum ya, belum olahraga ya, karena memang daring. Nah, kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 4 mungkin kamu pernah melakukan yang namanya sit up. Itu untuk melatih kekuatan perut. Nah, kalau laki-laki sering melakukan sit up, itu biasanya untuk membentuk badan menjadi, atau perut menjadi six pack atau kotak kalau kamu nyebutnya. Kemudian ada lagi loncat tegak. Loncat tegak artinya begini. Loncat setinggi-tingginya. Pak, nyampe Monas ujung. Agak tinggian. Paling diukur nanti berapa meter dari loncat awal terus ke ujung. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Jadi ya, kemudian yang keempat, lari cepat. Cepat ya, sprint. Ini untuk meningkatkan kecepatan. Nanti ada videonya di sini. Jadi apa saja itu kebugaran jasmani? Yang pertama ada pull up, kemudian sit up, dan selanjutnya ada loncat tegak dan lompat ke depan atau ke belakang dan lari cepat atau sprint. Untuk push up dan sit up ini untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Coba dilihat layar monitornya, mangap jangan ngantuk ya. Di sini, ini untuk perempuan. Sit up-nya besar seperti ini. Jadi bersender dia. Nah, jadi bukan menangis. Bersender itu begini dia. Untuk perempuan ya. Begini dia. Nah,
Kalau yang laki-laki push up-nya seperti ini. Ya. Di bawah. Kemudian untuk yang perempuan, sit up. Nah, kalau sit up perempuan seperti ini. Cuma duduk tapi tidak ada yang memegangi. Nah, begini bangun. Tapi kalau laki-laki ini ada yang memegangi. Seperti ini. Nah, untuk loncat tegak atau vertical jump. Vertical jump di sini. Vertical jump sebentar. Nah, dia pertama begini. Kalau lihat gambar ini ya, dia seperti ini. Kemudian dia begini. Kemudian dia loncat. Nah, coba Bapak minta satu orang yang berani, laki-laki. Siapa yang berani mencontohkan loncat tegak atau vertical jump? Askelo, maju. Waduh Bapak, ini Bapak harus nunjuk dulu ya kepada kagak berani dong, harus aktif. Iya, coba di situ awal. Hadap sini. Nah, coba perhatikan Askelo. Lihat petunjuknya, sini dikit, sana dikit, sini dikit. Iya, sini dia. Nah, lihat Askelo ya, kalian lihat Askelo. Nah, begini tuh Askelo madep sini nggak apa-apa, madep sini. Begini, sesuai contoh. Lihat, terus tunduk. Nah, gitu. Loncat sedikit ininya, ulang. Gini dulu. Nah, baru mau. Itu namanya loncat tegak atau vertikal jump. Kalau push up, sit up, Bapak tidak praktekkan. Kotor. Kamu udah paham dah? Pasti kamu sudah mengalami tentang melakukan push up atau sit up. Lanjut ya. Di sini ada video. Setelah ini kita praktik ya, praktik rangkaian seri, membuat rangkaian seri. Sit up, push up, dan back up. Ini contohnya. Untuk sit up tadi sudah menjelaskan ya. Langsung saja kita ke contohnya. Nanti ada di sini. Ini guru olahraga ini. Yuk kita lihat bersama-sama contoh untuk sit up dan push up tadi sudah menjelaskan ya. Nah, sebelum melakukan gerakan sit up, push up dan back up, kita harus melakukan pemanasan. Kalau tidak melakukan pemanasan, nanti yang ada bisa cramp. Ada kontak nggak di sini? Pada ada. Nah, ini sit up. Ini apa namanya? Push up. Nah, posisi seperti itu. Nah, perut tidak menyentuh apa? Iya. Dan seterusnya ya. Tadi udah Bapak berikan contoh. Yuk, sekarang kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Ini tetap masih merekam ya, ada rekaman ini. Silakan bangkunya atau mejanya didempelkan sesuai dengan yang tadi Bapak instruksikan sebelum kita mulai belajar.
Jangan berisik, ini masih posisi merekam ya. Kalau nanti merekam itu nanti bapak ngambil yang penting, kemudian rekaman ini nanti akan bapak share. Kalian juga nanti bapak akan share ke kalian juga hasil video. Peralatannya disiapkan. Gunting. Apalagi? Kapal. Apalagi yang disiapkan? Saklar. Apalagi? Selapir. Iya. Baterainya. Ya sebentar, bapak ambil dulu baterainya. Itu ada baterai lebih tidak? Ada baterai lebih tidak? Oh, baterai berapa? Siapin sekarang. Kalian buat peralatannya, ini styrofoamnya. Ini. Contohnya, nih Bapak sudah memberikan contoh. Kalian bisa melihat yang harus kalian lakukan. Nih, sebentar. Dan silakan kalian buat sesuai ini aja. Dan contoh, di contohnya ada di depan. Ini nanti akan jadi seperti ini. Nggak boleh begitu siapa lagi belajar. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Tahu kan posisinya? Nah, coba kalian lihat. Ini dah. Silakan kalian bikin. Jauh. Kalau udah menjadi itu udah dekat. Kita beli minum dulu dah. Ada yang ngerekam. Apa? Iya, 2 meter. Siapin alatnya. Kurang apa? Kabelnya apa itunya? Kabelnya, coba dicek dulu. Di situ ada nggak lebih? Coba lihat kabelnya. Kalau tidak berarti gunting. Gunting, sesuaikan. Lihat contohnya. Bentar. Ayo kerjasamanya. Ada yang memotong kabel kalau masih kurang.
Ceritanya. Iya. Kan ini begini. Ini. Dah, apa yang kurang? Ini ada di sini belum? Dah, ada di ini. Jangan sampai bercanda. Ada yang sisa? Ini kan berbeda kurang ini nih. Nah, kita tuh gini Pak ini. Posisi lagi ya, lagi. Ini nyala udah. Coba matiin. Ini nyala. Siapa yang masak tadi saya? Ini tuh nggak boleh nyala kalau ini. Tuh, kan? Jangan itu. Dia gulungnya tuh harus begini nih. Ini. Sama-sama aja. Nah, nanti ada yang menulis ya. Coba. Nanti ada satu lampuran. Enggak. Ada yang nulis. Kasih masukan ya kayak jangan gitu. Untuk kelompok selanjutnya, silakan kalian siapa yang nulis, tujuannya apa, alatnya apa, langsung kerjanya. Bukan atau pensil Kak? Pensil atau pensil? Nyala tidak itu? Namanya apa? Nyala ya. Kok nggak bisa berdiri lampunya? Di ini selatip. Awas di situ. Parah. Ya, tunggu. Namanya apa tadi? Siapa yang sudah? Itu. Lampunya kurang terang itu ya, kurang tekan ya. Coba Bapak minta buka satu. Ini apa sih tuh? Yang mana aja? Tuh mati. Dah, mati nggak? Mati. Coba pasang lagi. Pasang lagi. Yang mana kencengin juga sama. Siapa? Nggak ada yang dikendorin. Nyala kan? Nah, jadi kalau satu lampu Matikan. iya dilepas lampunya, maka yang lain ikut
Mati. Kayak gitu nih. Nggak apa-apa, ditekan saja. Yang penting rapikan dulu itunya. Ini rapi. Kabelnya. Susun rapi. Di mana selotipnya diletakkan. Ngapain nih? Matiin dulu. Coba Bang minta cabut satu. Satu cabut lampunya. Coba lihat. Yang lain simak. Coba cabut. Nyala nggak? Dua-duanya. Coba kencangin lagi. Nyala kan? Nah, jadi perbedaannya itu ya. Jika lampu satu maka lampu yang lain akan iya. Itu namanya rangkaian seri. Laporannya sudah. Nah, lampunya nyala tidak? Cuma kurang terang ya, karena ini baterainya ya, kemungkinan besar. Coba dicabut salah satu lampu. Yang sebelah sana aja, sebelah sana. Nah ya. Yang satu mati nggak? Berarti jika lampu satu dimatikan, maka lampu yang lain akan mati. Coba dikencangkan lagi. Nah, nyala. Itu ya. Ini namanya rangkaian apa? Seri. Nanti kalian presentasikan ya. Apa saja. Yang laki-laki sudah? Sudah. Coba kalian cabut lampu satu. Cabut. Mati tidak lampu yang lain? Coba ulang. Mati tidak? Coba cabut dulu, cabut. Nanti pasang kembali. Nah, coba pasang kembali. Nyala tidak? Nah, ini namanya rangkaian seri. Itu kendor itu, lepas itu baterainya. Nah, ini susunannya kurang rapi ya, harusnya lebih rapi lagi. Tapi bagus, udah bagus. Sudah selesai praktiknya? Nah, baiklah. Kelompok siapa terlebih dahulu yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Siapa? Ya, kelompok 2 ya. Ya, Jasmine ke depan. Sekalian bawa hasil pekerjaannya, yaitu hasil praktik membuat rangkaian seri. Ya, silakan Jasmine. Yang lain nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami membuat rangkaian seri. Nama percobaan rangkaian seri. Tujuan percobaan untuk mengetahui cara membuat rangkaian seri. Alat-alat, gunting, baterai, selotip, lampu, kabel, saklar. Langkah kerja. Siapkan alat-alat terlebih dahulu, rapikan kabelnya, pasang baterai dengan selotip, pasang saklar, dan pasang lampu. Kesimpulan, listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika lampu satu dimatikan, maka lampu yang lainnya akan dikompleksi. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil pekerjaan dari kelompok 2. Ya, bagus ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas penampilan dari kelompok 2 yang diwakili oleh Jasmine. Selanjutnya kelompok 1 yang diwakili oleh Sultan dan Askelo. Ya, silakan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pekerjaan kelompok kami. Pertama, percobaan membuat rangkaian seri. Kedua, percobaan untuk mengetahui cara kerja rangkaian lampu seri. Alat-alat gunting, selotip, kabel, baterai, saklar, lampu, dan kardus. Posisi siap bacanya. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Menggunting kabel sampai keluar tembaga. 3. Memasang baterai. 4. Memasang kabel. 5. Memasang saklar. 6. Memasang lampu. Kesimpulan, jika lampu satu dimatikan, maka lampu lainnya akan dimatikan. Akan mati. Ya, demikian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tunjukkan ininya.
tunjukkan hasil kerjaan kamu. Coba tunjukkan. Gini. Coba ini lepas nih kayaknya nih. Nih, coba. Bisa nggak? Tapi nyala terang. Nah, jadi, ini hasil dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Sudah bisa sekarang membuat rangkaian seri? Nah, apa tadi sih pengertian dari rangkaian seri? Rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Ciri dari rangkaian seri apa? Tadi, jika yang laki-laki ini ngobrol bapak tanya, bapak ulang. Rangkaian seri itu disusun secara berderet. Jika lampu satu yang dimatikan maka lampu yang lain akan mati. Itu dari ciri dari rangkaian seri. Nah, hasil pekerjaan kalian per kelompok jangan lupa nanti ditulis namanya. Kelompok 1, kelompok 2-nya ditulis. Nanti ya, nanti. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD, kalian akan mengerjakan LKPD yang nanti akan Bapak berikan. Kalian kerjakan sekarang. Ini untuk rangkaian serinya taruh depan. Diletakkan di depan. Dua-duanya. Nanti kalian tempel ya. Namanya diberi nama kelompok. Iya. Iya. Sambil mengerjakan LKPD. Bapak akan memberikan LKPD ya. LKPD perwakilan. Jasmine sini nih. Bagian kepada teman-temannya. Askelo, bagian kepada teman-temannya. Nah, LKPD di sini perlu Bapak jelaskan. Di sini ada LKPD. Kurang tidak? Ambil satu lagi nih. Nah, di sini ada LKPD. Di sini kalian harus mengerjakan atau menulis nama di sini. Tulis nama, enggak? Tulis nama, kemudian kalian baca teks ini. Ya, dibaca baik-baik. Kemudian nanti kalian akan mengisi. Nah, lembar kerja yang tadi kalian kerjakan, yang kalian tulis, yang perwakilan satu kelompok. Ini untuk melakukan percobaan kegiatan IPA. Kemudian gambar rancangan rangkaian seri. Tadi sudah ditampilkan di layar monitor. Kemudian dari ini, dari teks ini fotokopinya agak ngacak nih fotokopinya nih ya. Ini teks ini, listrik pengubah wajah dunia. Kalian akan mengerjakannya nih. Setelah ini, maaf ya, ini kemudian belakang. Jadi belakang ini teksnya ini. Fotokopinya ini, tukang fotokopinya nyusunnya salah. Ya. Jadi ini dulu teks. Nih, teks, kemudian nanti isinya sini. Topik masalahnya apa? Kemudian kesimpulannya apa? Hanya topik dan kesimpulan saja. Paham tidak? Iya. Ada yang ditanyakan tadi? Ada yang ditanyakan? Ya? Untuk apa? Pulpen. Karena sudah kelas 6. Matiin. Stop dulu. Ya, sudah ya LKPD ya. LKPD sudah. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian instrumen evaluasi. Di sini kalian akan menjawab soal di mana di sini pilihan ganda. Jadi tidak uraian atau esai ya. Jadi nanti kalian akan menjawab soal multiple choice ya. Nah, di sini ada pilihan ganda. Silakan nanti kalian isi dan kalian kumpulkan. Paham nggak? Ada yang ditanyakan? Tuh, aku bagikan dulu. Silakan kalian kerjakan. Ya.
baru lah. Nah, nanti aja. Nah, dengerin. Jadi tugas evaluasi atau instrumen evaluasi sekarang kalian kerjakan ada 10 soal. Jadi Bapak beri waktu sekitar 15 menit. Ya, karena di situ soalnya tidak terlalu susah, pilihan ganda. Ya mungkin 15 menit 20 menit ya. Silakan dikerjakan. Ya, sudah ya. Untuk pertemuan kali ini kalian sudah melakukan praktik, kemudian mengerjakan LKPD dan instrumen evaluasi. Nah, dari pertemuan tadi dimulai dari jam 8 sampai dengan sekarang ini jam 9 lewat ya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran tadi, menyenangkan atau tidak? Di mana menyenangkannya? Ada apa tadi di depan? Video. Jadi ada contoh real yang jelas atau dengan kalian menyimak video yang tadi Bapak tampilkan. Kemudian hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama kita belajar apa? Teks eksplanasi. Yang kedua belajar apa kita? Rangkaian seri. Yang ketiga tadi, iya tentang apa? Kebugaran jasmani. Kalau teks eksplanasi apa tadi? Satu teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena alam. Kemudian rangkaian seri tadi disusun secara apa? Berderet. Kemudian kebugaran jasmani contohnya apa saja? Apa lagi? Iya. Jadi itu tadi kesimpulan yang telah kalian simpulkan. Jadi kalian harus ingat lagi, ingat kembali materi apa sih yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang rangkaian paralel. Kalau tadi tentang membuat cara rangkaian seri, sekarang nanti membuat rangkaian paralel. Jadi kalian nanti pada pertemuan selanjutnya akan membuat rangkaian paralel. Bagaimana sih cara membuat rangkaian paralel? Nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini. Ingat, tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Dengan cara apa? Iya, pinternya anak-anak kelas 3. Yuk, sebelum pulang kita tepuk semangat dulu biar semangat pulangnya lebih. Senang ya? Ya, matematika. Ya. Udah ya, baiklah. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Ingat, rajin belajar. Tadi Bapak sudah menyebutkan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa? Ya, silakan. Jangan lupa rajin belajar.